menjadi trendsetter, punya pengaruh di kalangan tertentu, punya followers atau pengikut, dan tentu saja populer. Pemilihan 10 nama ini tak bermaksud mengabaikan banyak nama lain yang juga punya peran menonjol dalam dinamika kehidupan di Indonesia. Berikut ini kami merangkum 10 tokoh aktivis dari suku Batak yang cukup berpengaruh saat ini di Indonesia. Namun sebelum lanjut, luangkan waktu Anda untuk menekan subscribe, karena subscribe Anda sangat bermanfaat untuk kami lebih semangat upload video menarik lainnya. Terima kasih. 1. Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tanggal 17 Agustus tahun 1960. Beliau adalah seorang aktivis Indonesia. Ia merupakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA menggantikan Seto Mulyadi pada tahun 2010, setelah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal selama 12 tahun atau 3 periode sejak tahun 1998. 2. Asmara Nababan. Asmara Nababan lahir di Siborong-Borong, Sumatera Utara, tanggal 2 September tahun 1946. Beliau adalah seorang aktivis hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Asmara Nababan pernah aktif di Komnas HAM, bahkan perannya di Komnas HAM sangatlah vital. Selain itu, ia juga ikut mendirikan atau mengurus berbagai macam organisasi masyarakat sipil, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Elsam, Demos, dan berbagai organisasi lainnya. 3. Saur Marlina Manurung. Saur Marlina Manurung lahir di Jakarta, tanggal 21 Februari tahun 1972. Dia termasuk alumni SMA Negeri 14 Jakarta. Dia adalah perintis dan pelaku pendidikan alternatif bagi masyarakat terasing dan terpencil di Indonesia. Sebagaimana gadis Batak lainnya, ia biasa dipanggil Butet, dan kini namanya lebih dikenal sebagai Butet Manurung. 4. Henry Saragih. Henry Saragih lahir di Deli Serdang, tanggal 11 April tahun 1964. Beliau adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Koordinator Umum Lavia Campesina, sebuah gerakan petani kecil dan buruh tani internasional selama 2 periode. Ayah dua anak ini aktif memperjuangkan hak-hak kaum tani dan mengorganisasikan gerakan petani di Indonesia. 5. Hariman Siregar. Dr. Hariman Siregar lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Beliau adalah seorang aktivis reformasi Indonesia. Bersama tokoh mahasiswa lainnya, seperti Syahrir, Muhammad Aini Khalid, Judil Heri Justam, dan lainnya, Hariman merupakan tokoh utama peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari tahun 1974. Sebelum peristiwa bersejarah tersebut, ia merupakan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia setelah terpilih melalui pemilihan yang diintervensi pemerintahan Orde Baru melalui Ali Murtopo. 6. Rai Rangkuti. Rai Rangkuti lahir di Mandailing Natal, Sumatera Utara, tanggal 20 Agustus tahun 1969. Beliau adalah seorang aktivis dan pengamat politik Indonesia. Ia merupakan pendiri Lingkar Madani, sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang beraktivitas memantau pemilu, mengkritisi parlemen, serta memerangi korupsi. Rai yang juga salah seorang pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu, serta menjabat Sekjen Pasca Pemilu 1999 itu merupakan alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, jurusan Akidah dan Filsafat. 7. Muhtar Papahan. Profesor Dr. Muhtar Papahan, SHMA lahir di Simalungun, Sumatera Utara, tanggal 21 Desember tahun 1953. Beliau adalah tokoh buruh Indonesia yang mendirikan Serikat Buruh Independen pertama di Indonesia. Oleh karena usahanya yang gigih untuk memperjuangkan kenaikan gaji buruh, lelaki kelahiran Simalungun ini memperoleh berbagai penghargaan hak asasi manusia internasional. Papahan juga aktif sebagai pengacara di firma hukumnya, Muhtar Papahan Associates, dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, UKI. 8. Ratna Sarumpait. Ratna Sarumpait lahir di Tarutung, Tapanuli Utara, tanggal 16 Juli tahun 1949.
Beliau adalah seniman berkebangsaan Indonesia yang banyak menggeluti dunia panggung teater, selain sebagai aktivis organisasi sosial dengan mendirikan Ratna Sarumpait Crisis Center. Ratna terkenal dengan pementasan monolog Marsinah Menggugat, yang banyak dicekal di sejumlah daerah pada era administrasi Orde Baru. 9. Parlindungan Lubis. Parlindungan Lubis adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia adalah salah satu orang Indonesia yang pernah ditahan dan dijebloskan ke kamp konsentrasi Nazi Jerman pada Perang Dunia II dan bisa selamat. Parlindungan lahir di Batang Toru, Tapanuli Selatan, tanggal 30 Juni tahun 1910 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 31 Desember tahun 1994. Ia aktif sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia atau PI selama periode 1936 sampai 1940 dan dianggap sebagai pelopor PI. Bersama PI, ia berjuang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. 10. Rajiun Harahap. Rajiun Harahap adalah seorang pendidik dan pemerakarsa berdirinya Perhimpunan Indonesia. Rajiun Harahap lahir dari keluarga yang dihormati. Kakeknya Patuan Soripada merupakan kepala Kuria Batu Nadua. Ia beruntung dapat mengecap pendidikan di masa penjajahan, di mana saat itu pendidikan merupakan hal yang mewah. Rajiun semasa hidupnya aktif sebagai seorang guru dan dikenal atas Ketua Perhimpunan Indonesia.